Sekarang lagi ramai namanya Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya koperasi kan dari dulu ya Mas Gaby? Ada dari dulu. Jadi ini relaunch tanggal 12 kemarin launching. Dan targetnya 81.000. Bahkan katanya menjadi koperasi terbesar di dunia yang pernah ada. Tapi kita tanya aja sama orang yang paling tahu soal ini. Pak Kartika Wiroatmojo. Pak Tiko aja. Pak Tiko. Kan pertama nama panjangnya dulu Pak Tiko. Oh, dia harus tahu nama panjangnya. Walaupun nanti dikira perempuan. Pak Tiko, kenapa sih Pak BUMN ikut terlibat Pak dalam? Ya, mungkin cerita dikit ya mengenai koperasi sendiri. Jadi koperasi desa ini yang unik ada 3 hal. Pertama, dia ini adalah hasil musyawarah desa. Jadi kalau koperasi biasanya kan memang ada pengurusnya, ada anggotanya kan. Nah kalau ini memang milik desa. Makanya waktu pembentukan kemarin yang 80.000 itu ada namanya Musdesus, musyawarah desa khusus. Jadi ini lahir dari keinginan masyarakat desa untuk koperasi desa yang milik bersama anggota koperasi seluruhnya itu adalah anggota penduduk di desa itu. Itu satu, jadi dia milik desa. Yang kedua ini memang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dan nantinya BUMN juga masuk untuk bisa menjadi kaki untuk mengelola bahan-bahan pokok. Karena kan ini kan kita punya kan pupuk, LPG, beras, minyak, gula gitu kan. Nah ini kan selama ini kan memang ini distribusinya sampai dengan ke masyarakat itu channelnya kan rumit, ya, channel rumit. Nah pemerintah ingin ada direct outlet yang kita bisa langsung intervensi dari penugasan pemerintah ini bisa sampai ke masyarakat dengan harga yang tepat gitu ya, sehingga ketersediaannya maupun harganya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah sehingga masyarakat bisa dapat akses ke beras yang SPHP, ke LPG 3 kilo, ke pupuk subsidi dan sebagainya. Nah yang ketiga memang ini harapannya juga karena ini kolektif di desa, harapannya ini membuka juga keinginan dan juga kemampuan masyarakat desa untuk menjadi pengusaha yang terstruktur dengan skema kelembagaan. Gitu. Kalau kita lihat kayak di Belanda, koperasi susu kan besar banget tuh di Belanda. Ada Coop, itu kan Noserba di Eropa yang milik koperasi. Nah harapannya masyarakat desa ini sebenarnya kan tidak buta bisnis. Saya udah keliling desa-desa ini sebenarnya orang desa juga ngerti bisnis juga. Mereka udah tahu kalau dia nanam padi, harga pokoknya berapa, dijual berapa, marginnya berapa, dia nanam tebu atau dia nanam kopi. Jadi mereka sebenarnya bukan yang nggak ngerti bisnis, tapi kan perlu dilembagakan supaya menjadi skalanya signifikan dan nanti hasilnya bisa dibagi merata di seluruh masyarakat desa. Nah harapannya yang ketiga ini memang jadi usaha bersama kolektif. Itulah membedakan koperasi dengan PT kan. Kalau PT kan milik individu. Ya ini, tapi memang dengan yang ketiga ini yang nggak mudah bagaimana membuat para pengurus ini benar-benar bertanggung jawab terhadap seluruh anggotanya itu. Gitu. Nah, bertanggung jawab terhadap anggota itu penting tuh Pak. Sangat. Karena banyak pengurus yang bola di uang koperasinya. Betul. Ini sebenarnya salah satu supaya nggak terjadi kisruh gas LPG 3 kilo yang kayak kemarin ya Pak? Ya semua barang. Kan kita pernah ngalamin waktu itu harga minyak, ya kan, beras segala macam. Nah, harapannya dengan kita punya distribusi langsung sampai ke pengecer ini dan langsung ke masyarakat ini, pemerintah punya lebih punya instrumen untuk mengontrol barang ini sampai di instrumen ini sampai dengan ke masyarakat dengan kualitas dan harga yang tepat. Jadi maksudnya nih koperasi Desa Merah Putih ini akan jadi kayak grosir gitu Pak ya? Grosir, tapi juga pengecer juga. Pengecer juga. Jadi gantung barang nanti dengan barangnya. Tapi itu kan baru awal Pak ya. Nanti ini baru awal dulu. Nanti setelah itu kan harapannya juga di desa ini kan ada potensi lokalnya. Ya. Misalnya desa perikanan, desa nelayan, dia punya potensi untuk nanti punya cold storage untuk dia ekspor ikan misalnya. Desa kopi, dia punya roastery, nanti di packaging, diekspor. Desa wisata, kita punya binaan di BRI, contohnya desa wisata. Jadi nanti yang organik bisnis yang sesuai dengan lokal ini juga harapannya nanti bergabung di juga. situ. Jadi tetap ada bisnis yang seragam, yang pemerintah top down memberikan ini, yang menjadi distributor dari berbagai bahan pokok yang di drive sama pemerintah. Tapi juga kita ingin juga ada kearifan dan potensi lokal yang digali oleh pengurus sendiri dengan masyarakat juga yang menjadi kekuatan mereka sendiri. Ini kebetulan terakhir saya ke Kintamani, salah satu mokap kita itu dia penghasil kopi dan jeruk. Dan kopi jeruknya itu diekspor gitu. Jadi ya itu harusnya nanti bagian dari koperasi ini juga gitu ke depannya. Harapannya seperti itu. Jadi mesti digarisbawahi nih, berarti bukan koperasi simpan pinjam ya Pak ya? Bukan. Biar jelas nih, karena banyak orang pengen pinjam duit soalnya. Betul. Nah ini menarik yang saya tambahin. Jadi kan salah satu yang kita jadikan pelaku dalam ekosistem ini kan Bank Himbara, ya kan? Iya. Nah Bank Himbara kan semua orang sekarang udah ngomongin akan memberikan kredit, itu nanti saya bahas kredit gitu kan. Tapi yang menarik kan gini, mungkin pernah dengar Briling. Briling, ya. Briling itu kan udah 1,2 juta. Ya.
harapannya koperasi nanti juga agen kan, baik agen Briling atau agen BNI atau agen Mandiri. Nah, harapannya nanti itu kan masyarakat juga terbiasa dengan transaksi non cash. Tapi juga mereka juga bisa mengakses KUR juga. Jadi nanti ini koperasi bukan menjadi simpan pinjam, tapi dia menjadi panjangan tangan bank supaya nanti masyarakat yang mau ngajukan KUR individu bisa juga melalui agen banknya ini ngajuin. Gitu. Jadi tapi kita juga tidak mengkhianatkan kearifan lokal ya, yang di Bali kemarin sebagai contoh dia punya simpan pinjam. Saya bilang silahkan simpan pinjamnya silahkan tetap ada, nggak apa-apa. Tapi ya itu jangan sampai nanti bank ngambil alih simpan pinjamnya, itu biarkan aja kan ada lembaga ini kan LKM misalnya lembaga mikro yang punya masyarakat. Itu kan kalau mereka udah punya dan bagus ya silahkan aja gitu. Tapi kalau mereka belum ada, bank ini siap juga mensuplai dengan KUR juga gitu. Oh, jadi next level ya simpan pinjamnya ya. Bukan simpan pinjam, dia jadi agen bank. Jadi agen bank. Nah, sudah ada pilot project belum yang udah jalan nih sekarang? Udah ada belum di kita ada ini kan, yang kemarin di resmi ada 103 itu kan, 103 mock up itu udah berjalan ya, belum lama ya, baru berapa minggu ini kan. 12 kita monitor sebagai contoh yang kemarin di resmi di Klaten itu kan udah ada penjualannya kan. Sebulan ini udah jualan sekitar 3 juta gitu per hari gitu ya. Nah, itu kita lagi cek terus lah ini putarannya seberapa besar kan. Kan kita harus ngitung tadi, dia tuh yang laku SKU-nya apa nih? Apakah pupuknya yang lebih cepat, apakah berasnya, terus dia volume usaha seperti apa. Dan ini kita lagi piloting, kita pantau kan. Sebenarnya kalau desa di Jawa yang penduduknya 1000 KK misalnya gitu, itu barang apa aja sih yang dijual di situ? Apakah berasnya yang laku, apakah minyaknya yang laku, apakah gulanya yang laku. Nah itu kita lagi ngukur sekarang supaya nanti pada waktu kita roll out nasional ini ya tergantung skala desanya. Kalau desa terpencil di NTT penduduknya cuma 100 KK, ya mungkin nggak akan sebesar koperasi yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang penduduknya 1000 KK dan punya ekonomi besar gitu. Jadi ini Himbara juga harus punya tiring sesuai dengan kapasitas desa tadi itu. Desa ini tidak seragam, jadi tidak berarti semua desa dapat 3 miliar gitu, enggak. Itu plafon aja, itu tergantung kemampuan desa untuk berbisnis juga. Gitu. Jadi memang BUMN terjun ke situ untuk mapping ya Pak ya? Betul. Jadi, kenapa diterjunkan BUMN ke situ? 3, pertama kan Himbara pasti untuk nanti memberikan pinjaman kan. Satu, nanti kita bahas mengenai pinjaman ini. Kedua kan tadi memberikan bisnis yang tadi pupuk, Pertamina, Bulog, dia sebagai retailernya mereka kan. Jadi mereka sebagai kakinya pemerintah untuk menjadi retailer dari berbagai produk bahan pokok tadi itu kan. Nah yang ketiga harapannya juga membina kan Pak. Harapannya kita juga nanti Himbara ini termasuk Telkom ini lagi bangun sistemnya. Jadi kita lagi bikin sistem kayak sistem simple lah ya, kayak simple. Kalau kita punya tos serba kan ada sistemnya. Nanti ada EDC-nya juga sama Himbara. Harapannya tuh transaksi ini semua kan tercatat secara elektronik dan cashless. Kalau bisa ya, walaupun pasti ada cashnya juga lah ya. Tapi transparansinya setiap bulan harusnya reportnya keluar gitu. Dia punya uang cash berapa, punya inventory berapa, sehingga potensi tadi penyelewengan oleh pengurus juga kita harapkan juga menurun gitu loh. Dengan kontrol sistem ini. Kalau sekarang banyak kan koperasi kan nggak ada sistemnya dan nggak ada pelaporan rutinnya. Nah ini harapannya itu juga kita bangun sistemnya juga. Itu yang membedakan Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang udah ada sekarang. Nah yang 103 itu semuanya dari existing yang direvolusikan atau gimana? Jadi ini menarik. Banyak orang kan nanya 80.000 itu. Jadi sebenarnya yang 80.000 ini kemarin kan kelembagaan. Makanya kan kalau lihat tuh kemarin kan di panggung itu bahasanya kan peluncuran kelembagaan. Jadi ini baru kelembagaannya. Kelembagaan dalam artian mereka udah ada izin dari AHU, jadi pendaftaran sebagai Koperasi Merah Putih. Nah sekarang ini lagi proses, jadi selama Agustus September ini harapannya mereka mulai nyusun pengurus. Ya, dan kita dibantu dengan Dinas Koperasi, kita akan mulai nanti membangun Satgas Nasional untuk implementasinya. Jadi ini masih kita baru mulai ini Satgas untuk implementasi. Nah implementasi ini ada beberapa bagian. Pertama tadi implementasi sistem. Kemudian pembinaan, mereka diajarin kan untuk bikin business plan dan sebagainya. Nah harapannya nanti bulan mungkin September Oktober mereka udah punya pengurus, udah kita ajarin bikin proposal bisnis dan udah ada sistem, nah baru mereka ngajukan kredit ke bank untuk dapat modal kerja dan untuk capex-nya gitu. Jadi ini baru berjalan. Jadi mungkin baru Oktober nanti baru mulai ini benar-benar beroperasi dan cair pinjamannya itu. Jadi ini lagi berproses gitu.